Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertolabul ilmi. Semoga ngaji kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga amal-amal kita yang lain, puasa kita, sholat kita, tarawih kita, kemudian tadarus Al-Quran kita, sedekah kita, infak kita, zakat kita, ibadah haji kita, ya, mungkin yang umroh ya kemarin. Semoga amal-amal panjenengan semua senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita, yaitu perjalanan hidup manusia setelah kematian. Di kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana manusia itu mati, di mana orang yang tidak beriman kepada Allah, dia matinya dengan, mohon maaf ini sangat mengenaskan ya. Nabi menggambarkan bagaimana seseorang itu mati ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah, matinya itu digambarkan seolah-olah ada seutas besi ya, besi yang ada duri-durinya, kemudian diletakkan di kain wol, di gulungan itu dimasukkan, kemudian setelah itu ditarik besinya ya. Maka benang-benang yang ada di kain wol itu tentunya akan ikut ketarik ya. Bahkan kalau itu tidak begitu mengena di hati, cobalah kalau duri itu kita pegang pakai tangan. Setelah dipegang kemudian ditarik ya, besi itu, wah rasanya bagaimana, padahal itu besi yang berduri, yang tajam gitu. Lain halnya orang yang beriman, ketika dicabut oleh Allah ruhnya, maka ditarik ya, dicabut ruh itu dengan pelan-pelan ya. Seperti halnya air yang keluar ya, tetes air terakhir yang keluar dari teko ya. Tinggal sedikit gitu, tinggal nunggu satu tetesnya, itu keluarnya pelan sekali ya. Saking hati-hatinya Allah kepada orang yang telah beriman kepadanya. Yang ini tentunya dilakukan oleh malaikat maut ya. Kalau sampai malaikat maut datang ke panjenengan, wah itu tanda-tanda itu ya. Walaupun kematian seorang itu kadang tidak mesti ada tanda-tandanya, tidak mesti, cuma secara umum ada ya. Misalnya sudah sering lupa, rambut sudah beruban, udah buyuten ya, udah punya cucu, lemes, capek, gampang capek ya. Kadang kalau malam nggak bisa tidur, nah itu tanda-tanda dari Allah. Tapi kadang nggak mesti ya, nggak mesti itu, karena yang mudah mati juga banyak gitu ya. Tidak harus nunggu beruban, tidak harus nunggu sakit, bahkan orang yang nungguin orang sakit, di rumah sakit, dia bisa saja mati lebih awal. Kenapa? Karena kecapean nungguin orang yang sedang sakit ya. Karena meninggal ini itu rahasianya Allah ya.
Kalau panjenengan tanya tentang ruh, maka setiap ruh itu menjadi urusannya Tuhan kita. Kita nggak ngurusi ruh ya. Jadi kalau ada istilah ruh gentayangan gitu, sebenarnya itu patut dipertanyakan ya. Kemudian setelah kematian seseorang ya, maka dia sedang memasuki alam barzah ya. Di mana alam barzah ini ya sering dikaitkan dengan alam kubur ya. Di alam barzah ada yang namanya fitnah kubur ya, yaitu pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau dia bisa lolos dari fitnah ini ya dia akan mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Kalau sampai dia tidak lolos, maka siap-siap dia akan mendapatkan yang namanya siksa kubur. Padahal siksaan ini, nikmat ini itu belum diberikan di neraka atau di surga, bahkan belum dihisab ya. Bahkan belum dihisab, belum ada perhitungan, belum ada audit, tetapi sudah ada siksaan yang sangat menderita. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ya. Padahal waktu di alam yang gaib itu sifatnya relatif ya. Di alam barzah itu waktu relatif. Bagi orang mukmin mungkin bagi orang mukmin, kalau seorang itu sudah memasuki alam barzah, maka kalau dia orang beriman ya, imannya sudah sangat baik dan dia diperlihatkan baunya surga, bisa jadi waktunya jadi lebih singkat dari dia meninggal sampai kiamat ya. Karena apa? Dia bahkan sampai tidak sabar, ayo segerakan kiamat, ayo segerakan kiamat. Orang beriman akan seperti itu karena dia tahu dia diperlihatkan selama di alam kubur dia akan masuk surga. Dia udah ditemani oleh amal-amal dia ya. Kenapa? Karena dia sudah diperlihatkan oleh Allah surga di hadapannya setiap pagi dan petang. Bahkan di alam barzah ini semua hal itu hilang kecuali amal ya. Keluarga yang nganter pergi, harta yang dia tinggalkan nggak ikut ya. Tetapi yang menemaninya adalah amal perbuatan. Itu sebabnya ada yang namanya nikmat kubur, ada siksa kubur. Bahkan Firaun itu setiap pagi dan petang ya, itu diperlihatkan neraka. Belum masuk sudah diperlihatkan. Bagaimana rasanya? Bagaimana kalau sampai datang kiamat? Dia pasti akan sangat merasa ketakutan ya. Kemudian setelah itu datanglah hari kiamat atau hari kebangkitan ya. Yaumus sa'ah, yaumul qiyamah ya. Yaumul akhir ya. Hari kiamat. Hari kiamat itu fasenya ada 3 ya. Yaitu dengan adanya ditiupkannya sangkakala ya. Ada 3 tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama itu akan mengguncangkan seluruh isi dunia ini. Bahkan digambarkan orang yang sedang hamil tahu-tahu bayinya keluar ya. Tahu-tahu bayinya keluar. Kemudian tanahnya berguncang ya. Berapa sih skala Richter, berapa sih sekarang? Misalkan paling tinggi 9,5, nah besok lebih dahsyat lagi. Bahkan ketika bumi berguncang itu, kalau sampai gunung-gunung itu meletus, sampai goncangannya itu benar-benar mengoyak bumi, itu isi dalam bumi keluar. Jadi kalau biasanya kalau yang namanya gempa itu kan yang dari atas turun ke bawah, tenggelam gitu ya. Kalau ini enggak. Ini keluar ke atas, muncrat ke atas ini masalahnya. Bahkan atmosfer aja sampai terbelah, langitnya itu terbelah. Kalau terbelah resikonya apa? Ya panas. Kalau panas bagaimana resikonya? Ya airnya mendidih. Air laut itu digambarkan sampai mendidih ya. Digambarkan di dalam Al-Qur'an itu air itu sampai mendidih, meluap ya. Di surah Az-Zalzalah itu sampai goncangannya goncangan dahsyat, sampai isi bumi itu keluar semua ya. Itu ketika tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua yaitu sampai mematikan seluruh makhluk Allah ya. Jadi hewan manusia itu pada mati kecuali yang ia kehendaki untuk tetap hidup ya. Jadi malaikat mungkin ada sebagian yang masih hidup, tapi semua manusia mati, hewan mati ya. Itu tiupan yang
kedua. Kemudian tiupan yang ketiga itu membangunkan seluruh makhluk, ya. Seluruh makhluk itu dibangunkan. Nah, sampai dalam kondisi yang namanya padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar manusia itu dikumpulkan di situ dengan kondisi bumi diratakan, ya. Kenapa harus diratakan? Karena seluruh manusia yang ada di dunia ini yang sudah meninggal tadi dari sejak Nabi Adam, ya, sampai hari kiamat dibangunkan semua, maka bumi ini harus diratakan. Ada perbedaan pendapat, yang dimaksudkan adalah bumi yang sekarang ini kita pijak atau bumi yang lain. Tetapi sebagian berpendapat yang setuju adalah bumi yang ini, itu karena bumi ini kan dia akan menyaksikan. Jadi bumi ini menyaksikan bagaimana manusia berbuat dolim. Nah, dia akan bersaksi di hadapan Allah. Nah, makanya bumi yang ini. Nah, kemudian diratakan. Kemudian matahari ditinggikan setinggi 1 mil. Tidak bisa kebayang, ya. Saking dekatnya matahari, wong sekarang aja udah jutaan jaraknya, jutaan kilometer, kok ini setinggi sekitar 1,5 kilometer, taruhlah begitu. Betapa dahsyatnya, panasnya matahari waktu itu. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana panasnya. Bahkan saking panasnya itu, ya, sampai manusia ini bercucuran keringat. Ada yang keringatnya sampai setinggi mata kaki, ada yang sampai setinggi lutut, ada yang sampai setinggi pinggang, ya. Bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya, ya. Kondisi saat itu sangat luar biasa. Kondisi saat itu benar-benar sangat kacau, sangat mengerikan. Dan waktu itu juga Allah sudah mulai perlihatkan, ya, amal-amal manusia itu sudah mulai diperlihatkan. Jadi kalau ketika hidup di dunia itu merasa bisa menyembunyikan aib, ya, maka bisa jadi Allah akan perlihatkan waktu itu. Atau kita menyembunyikan amal-amal kita, ya. Jadi kalau kita punya amal, besok itu akan diperlihatkan amal-amal kita. Misalnya seorang yang sering mengumandangkan azan, Allah akan bangunkan orang itu dengan kondisi leher-leher yang panjang, ya. Tubuhnya tinggi, leher-lehernya panjang. Jadi orang lain itu tahu, sampai tahu kalau itu dulu, oh itu orang yang senang azan. Kemudian orang yang berlumuran darah, ya, berlumuran darah, tapi darahnya wangi. Oh, itu tandanya bahwa dulu di dunia dia melakukan jihad karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Bahkan orang yang sering berpuasa, ya, orang yang sering berpuasa, seperti yang kita tahu bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu kan wangi di hadapan Allah, ya, wangi di hadapan Allah, dan itu akan Allah perlihatkan waktu itu. Nah, kalau sekarang kita lihat orang puasa, itu orang puasa bau mulutnya nggak enak, ya itu di dunia, tapi di hadapan Allah kapan? Ya setelah bangun di padang mahsyar itu. Tidak hanya itu, ya, bahkan perilaku-perilaku buruk akan Allah perlihatkan. Misalkan, ya, ketika hidup di dunia dia sering meminta-minta, ya, maka Allah akan perlihatkan amal itu di hadapan orang lain dengan wajah, ya, tanpa daging, ya. Sampai orang lain itu tahu bahwa oh itu amal dia di dunia itu seperti itu, gitu. Kemudian ada yang dibangunkan oleh Allah dengan tubuh yang kecil, di mana yang lain itu tinggi, begitu. Dia kaget kok tubuhnya kecil, ya. Sampai ketika dia lari sekencang-kencangnya itu nggak bisa menghindar, ya. Keinjek-injek, ya, manusia-manusia lain yang ukurannya besar-besar, ya. Itu karena apa? Allah perlihatkan di hadapan orang lain, sampai orang lain itu tahu bahwa dia itu dulu ketika masih hidup di dunia sering sombong, ya. Sering sombong. Apa itu sombong? Sombong itu kriterianya dua, dia merendahkan orang lain atau, ya, dia menolak kebenaran. Hati-hati ini. Kalau dinasihati, kalau itu benar, ya jangan sekali-kali bilang sok tahu, ya, sok ngatur-ngatur. Nah, itu jangan sampai. Kita dengarkan, kemudian diterima aja dulu. Nah, nanti terserah Allah, karena hidayah itu kan milik Allah.
Kalau memang Allah menghendaki kebaikan, pasti akan ditanamkan kebaikan itu di dalam hati. Kemudian ada yang dibangunkan oleh Allah dengan kondisi berat sebelah, kencet, miring, gitu, jalannya miring. Kenapa? Ya karena perbuatannya dia ketika di dunia, gitu. Sampai semua orang itu tahu bahwa dia dulu ketika masih hidup di dunia, dia sering cenderung kepada salah satu istrinya dibanding dengan istri-istri yang lain. Ya, jadi hati-hati yang punya cita-cita untuk nikah lagi ya. Yang punya cita-cita nikah lagi boleh ya, tapi ini ancamannya. Ya kayak yang tadi, kalau sampai orang itu meminta-minta tanpa rasa malu, ya itu bahaya. Walaupun itu kondisinya ya berbeda lah, maksudnya nggak semua yang meminta-minta itu jadi justifikasi sebagai suatu kesalahan ya. Kesalahan maksudnya itu minta-minta nggak tahu malu, ya tergantung. Kalau minta-mintanya untuk diri sendiri, nah itu kalau bisa hindari. Tapi kalau misalkan pondok sekolah lagi butuh dana ya, kemudian kita mengajak orang-orang yang di luar sana untuk bersedekah, nah itu tidak meminta-minta, tidak termasuk insya Allah ya, tidak termasuk, karena itu bukan untuk diri sendiri. Kenapa? Karena ketika mereka mengeluarkan sebagian hartanya yang dia cintai, itu satu bukti keimanan. Yang kedua, kebaikan itu akan balik ke orang yang mengeluarkan, gitu. Itu insya Allah seperti itu. Jadi beda banget gitu. Selain itu ada kondisi di mana Allah memberikan naungan kepada hambanya, di mana tidak ada naungan selain naungan itu ya. Jadi waktu itu nggak ada naungan ya, kecuali perhatikan, kecuali 7 golongan ini. Jadi tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah, dan cuma diberikan oleh golongan-golongan tertentu ya. Golongan-golongan tertentu yaitu yang pertama adalah pemimpin yang adil ya. Hati-hati kalau menjadi pemimpin, harus pemimpin yang adil. Bahkan setiap panjenengan itu adalah pemimpin ya. Pemimpin minimal bagi diri sendiri, pemimpin bagi keluarga, pemimpin kelompok, golongan, pemimpin sekolah, pondok pesantren ya, itu Anda pemimpin. Kalau panjenengan bisa adil, bisa melakukan dengan amanah, insya Allah itu akan mendapatkan naungannya Allah. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang senantiasa menyibukkan diri kepada Allah. Yang seperti kita tahu bahwa yang namanya hasratnya seorang pemuda itu ya pengennya senang-senang ya. Yang namanya disuruh beribadah itu ya kayaknya ya jarang-jarang. Tetapi bagi seorang pemuda yang sudah sibuk beribadah kepada Allah ya, misalkan ikut kelompok pengajian, kelompok panitia jadi kita bisa nolongin orang gitu. Nah, itu seperti itu kondisi masih muda, masih seger, tapi hasrat untuk senang-senangnya nggak begitu dipedulikan, tetapi lebih cenderung menolong orang lain. Maka yang seperti itu diharapkan kita akan mendapatkan naungannya Allah, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu senantiasa tertaut kepada masjid ya. Ya ini tidak bisa dilakukan ya, kecuali ya dia beranggapan bahwa hidup ini memang untuk beribadah ya. Bahkan setiap waktu kita itu hanya nunggu waktu sholat, yang lain itu mah tinggal ngelakuin, cuma jeda saja gitu. Tapi yang ada di benaknya mereka itu ya sholat ya. Kerja itu cuma ya yang penting kita melakukan, dan dengan cara yang halal, kemudian disampaikan, dicurahkan, diberikan kepada orang lain dengan cara yang hak gitu ya. Tidak mendolimi. Kalau ini memang haknya istri ya diberikan, ini haknya orang fakir ya diberikan ya. Gak cuma nyari dengan cara halal tapi ditimbun sendiri, bukan ya, tapi dicurahkan dengan cara yang halal pula. Kemudian yang nomor 4, orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi ada kondisi dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Contoh, kita niatnya ikut kajian misalkan, tapi setiap kali kita kajian misalkan ketemu sama orang itu ya, kita ngobrol karena Allah ya, kita bersama-sama berkumpul itu karena tolabul ilmi ya. Jadi yang seperti itu. Kemudian yang nomor 5 adalah seorang laki-laki
yang ketika diajak bermaksiat oleh seorang wanita yang cantik, yang menggoda, yang berkedudukan, punya harta banyak misalkan, tetapi dia bilang sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan ini suatu kondisi yang gak gampang, ya, tidak gampang, ya. Apalagi memang menarik, ya. Wanita ini sangat menarik, ya sudah, ini bukan perkara yang gampang, ya. Dan setan, iblis lebih mahir dalam hal itu, ya. Kemudian orang yang menginfakkan hartanya dengan tangan kanan, tetapi tangan kirinya tidak tahu. Jadi ibadahnya itu setengahnya bersembunyi-sembunyi, enggak ria, enggak pamer ke orang lain, ya. Nah, semoga yang seperti ini, ya, berdoalah kalau perlu, berdoa memohon, ya Allah, Engkau berpesan kepada nabimu, ya, bahwa ketika bersedekah, kemudian aku tidak memamerkan kepada yang lain, aku tidak ria kepada orang lain, maka Engkau menjanjikan naungan, ya, di mana kondisi itu, waktu itu tidak ada naungan kecuali naunganmu, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, lindungilah aku di padang mahsyar. Nah, begitu. Kalau perlu minta. Nah, jangan-jangan Allah itu nggak ngasih karena kita nggak minta. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu ketika meninggikan pondasi Ka'bah, beliau itu minta kepada Allah agar, ya, amalnya itu diterima, ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Jadi amalnya aja minta, kelasnya Nabi aja ketika beramal dia minta kepada Allah agar amalnya diterima, ya. Apalagi kelasnya kita, ya, ikhlasnya embuh, jumlahnya juga nggak seberapa. Kalau bisa ya jangan sombong seolah-olah yakin bahwa amal itu diterima, ya. Kelasnya Nabi aja minta kok untuk amalnya itu diterima. Oke. Kemudian yang ketujuh yaitu orang yang menyendiri, ya, menyendiri di hadapan Allah, ya, menyendiri, merenung, ya, gendu-gendu rasa dengan Allah, curhat sama Allah sampai dia meneteskan air mata di hadapan Allah, ya. Ya. Yang seperti itu, wah, gimana ya, seolah-olah, ya, mungkin itu bisa dilakukan oleh siapapun, ya, bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan ketika dia menerima cobaan dari Allah, dia tahajud, ya, kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah, kemudian nangis sekencang-kencangnya dalam hati, ya, curhat sama Allah, ya, minta kepada Allah seperti tadi agar amalnya diterima, ya, agar besok mendapatkan naungannya Allah, ya. Karena ini sangat penting. Waktu itu benar-benar kacau, ya. Jadi sebaiknya, ya, minta kepada Allah kita masuk minimal 1 atau 2 atau 3 dari golongan-golongan itu, ya. Golongan yang mendapatkan naungannya Allah, ya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan naungannya Allah karena waktu itu matahari itu tingginya 1 mil, sangat dekat sekali, ya. Kita minta kepada Allah, ya. Ibu bapak rahimakumullah, kondisi waktu itu benar-benar kacau, benar-benar kacau, sampai semua orang itu pada bingung, ya, pada bingung. Ini bagaimana kondisi seperti ini? Mau sampai kapan? Matahari setinggi 1 mil, padahal dulu di dunia matahari itu sangat jauh, tidak sepanas ini, ya. Besok di sana nggak ada yang namanya atmosfer ini, ya. Sekarang di dunia ada yang namanya medan magnet, yang itu atas izin Allah bisa melindungi manusia dari radiasi matahari, ya. Jadi ada radiasinya itu tertahan karena ada medan magnet, ada atmosfernya itulah, ya. Itu kita beruntung sekali itu kondisi seperti itu, ya. Saking kacaunya kondisi waktu itu, orang-orang itu pada mencari pertolongan, ya. Mau minta tolong kepada siapa? Ya, ini mau minta tolong kepada siapa? Siapa yang bisa dimintai tolong untuk menyelesaikan ini? Ya, Allah waktu itu membiarkan makhluk-makhluknya. Ya,
Ingat, waktu itu sifatnya relatif. Yang lain panas, yang di sini enggak panas, ya. Yang lain pada tenggelam karena keringatnya, yang lain enggak pada tenggelam, ya. Jadi kondisi waktu itu enggak bisa terbayangkan. Dibangunkan oleh Allah dengan kondisi enggak pakai alas kaki, enggak berpakaian, belum dikhitan, ya. Enggak ada pikiran di antara manusia-manusia ini, itu lihat auratnya perempuan itu. Enggak, karena saking kacaunya, ya. Saking kacaunya kondisi waktu itu. Na'udzubillah, ya. Jadi udah matahari setinggi 1 mil, mau bagaimana berpikiran seperti itu? Ibaratnya kita menggambarkannya seperti halnya cacing kepanasan, ya. Menggeliat-geliat bagaimana itu, ya. Dan saking bingungnya mereka mencari bantuan, ternyata mereka ingat dengan nabi-nabi mereka. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Ibrahim, ya, bahkan datang kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW untuk memberikan syafaatnya. Dan untungnya Nabi itu punya syafaat, ya. Allah izinkan Nabi untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya, ya. Umat-umatnya diberikan syafaat. Kemudian saya akan menghadap Allah. Nabi menghadap Allah. Kemudian dia menghadap, bersujud kepada Allah. Kemudian Allah bangunkan, hai Muhammad, bangun kau, angkat kepalanya, gitu. Bangun. Kemudian Allah memberikan sholawat, memberikan pujian kepada Nabi, ya. Di mana sholawat itu belum pernah dilakukan yang semisal oleh manusia, ya. Kondisinya luar biasa waktu itu. Kemudian Nabi meminta kepada Allah, memohon supaya dimulai persidangannya, ya. Hari udah dibangkitkan, kondisi sudah kacau, minta tolong kepada Nabi. Nabi meminta supaya segera dimulai persidangannya, ya. Nah, mulailah ada seolah-olah ada jalan keluar dari itu semua, ya. Ada jalan keluar seolah-olah. Jadi karena dibolehkan memberikan syafaat, Nabi mengajak umat-umatnya untuk minum di telaganya Nabi. Di mana orang yang minum di telaganya Nabi, berhasil meminum air yang di telaganya Nabi, maka dia tidak akan haus selamanya. Luar biasa itu, ya. Nah, dia tidak akan haus selama-lamanya. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian setelah itu didirikannya persidangan di antara umat manusia, ya. Jadi belum diaudit personal nih, tapi hanya meminta pertanggungjawaban atas sesama makhluk, ya. Tidak cuma manusia, bahkan hewan sekalipun akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Hewan yang punya tanduk, ketika di dunia dia menanduk hewan yang lain, ya, maka di akhirat hewan yang ditanduk ini tanduknya dipindah supaya apa? Dibales itu. Jadi ada kisos waktu itu. Kisosnya didirikan. Jadi kalau dulu ketika di dunia kok mengambil harta orang lain, ya, dengan cara yang tidak benar, siap-siap dibales, ya. Siap-siap dibales. Wong hewan aja diberikan, apalagi manusia, gitu kan. Hewan-hewan dibales itu. Setelah kisosnya selesai, terus Allah perintahkan, hei kamu hewan-hewan, silahkan kamu menjadi tanah, ya. Kamu menjadi tanah semua. Hewan-hewan yang sudah dibalaskan kisosnya itu menjadi tanah semua. Sampai orang kafir itu kaget. Dia bilang, seandainya saya jadi tanah, ya. Jadi dia pengennya hidup di dunia seperti hewan. Setelah mereka ditanduk, selesai jadi tanah, gitu. Tapi karena persidangannya juga baru saja dimulai, maka Allah balaslah, ya. Jadi semua perkara-perkara muamalah yang dilakukan di dunia, yang dilakukan dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang batil, mulailah sekarang, ya. Dimulailah persidangan itu. Dulu ketika di dunia dia mengambil tanah misalnya, ya, dengan cara yang tidak benar, ya, mengambil paksa, di padang mahsyar waktu itu karena sudah
dimulai persidangannya, maka tanah itu dikalungkan kepada manusia. Setinggi berapa? Setinggi 7 lapis. Nah, nggak bisa kebayang gitu rasanya. Seolah-olah dia hanya mengambil hak selebar 1 meter, kemudian sepanjang 15 meter. Ya, 15 meter. Jadi tanahnya geser 1 meter. Tetapi itu baru panjang kali lebar. Kan belum tingginya. Ya, padahal kan bumi itu kan setinggi itu kan ke bawah gitu kan. Itu akan dikalungkan ke manusia yang berbuat zalim itu. Lebih dari itu, Nabi pernah menggambarkan siapa sih orang yang bangkrut, ya. Siapa sih orang yang bangkrut ketika besok di padang mahsyar itu, ya. Ketika persidangan ini dimulai, siapa yang paling bangkrut gitu. Nabi mau menjelaskan itu, tapi seolah-olah gini, hei para sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Nah, gitu kan. Jadi seolah-olah itu pertanyaan duniawi, padahal itu pertanyaan akhirat gitu. Nabi tanya kepada sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Ya, sahabat ditanya seperti itu, ya bagi di hadapan mereka, ya yang nggak punya uang, yang nggak punya dirham gitu. Tapi jawaban Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika mati membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, semua amal ibadah, amal solehnya itu dia bawa banyak. Tetapi ketika hidup di dunia dia sering menyakiti saudaranya, mengambil hak yang dengan cara yang tidak benar, ya. Semua yang dia lakukan itu akan diberikan gitu, ya. Jadi ngata-ngatain, hati-hati yang suka ngata-ngatain gitu, ya. Senang membuli, hati-hati, ya. Hati-hati senang membuli. Kemudian mengambil paksa, curang, dagang curang, hati-hati. Ya. Kemudian yang riba, hati-hati itu. Tolong. Mulai sekarang cobalah berhati-hati ketika mau melakukan sesuatu yang apalagi itu hubungannya dengan manusia. Jadi pemimpin sudah ada uang, harusnya terima gaji, malah dipotong-potong yang nggak jelas itu. Uangnya orang lain, misalkan uangnya haknya siswa, ya, bantuan siswa, malah diambil dengan cara yang tidak pantas. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Dagang timbangannya dikurangi, jangan, ya, jangan, haram, jangan. Ya. Karena perbuatannya itulah, ya, yang tadi mencaci maki, membunuh, perilakunya itu. Jadi dia mati seolah-olah merasa membawa amal kebaikan di akhirat, tetapi perilakunya sangat buruk, ya. Perilakunya sangat buruk. Itulah dia orang yang bangkrut. Kok bisa? Ya, karena orang yang dizolimi di dunia ini, ya, pahalanya orang yang menzolimi itu akan dipindah kepada orang yang dizolimi. Ya kalau cuma satu, lah kalau banyak, kalau itu kepada orang lain, ya gimana rasanya, ya? Pahalanya diberikan kepada orang lain semuanya, ya. Ya iya sih, pahala orang beribadah itu kalau dia ikhlas dan diterima oleh Allah itu bisa berkali-kali lipat, beratus-ratus kali lipat. Tapi pertanyaan, kita berbuat zalimnya banyak apa enggak gitu. Pahalanya diberikan kepada orang lain, semua diberikan. Nanti giliran pahalanya habis, ya, padahal haknya belum tersampaikan. Itu dosanya orang yang dizolimi diberikan kepada orang yang menzolimi. Nah itu kalau ditimbang, hilang semua amal kebaikannya, ya, hilang semuanya. Maka tidak heran, ya, kalau iman itu menjadi perkara yang sangat penting. Kalaupun ibaratnya, mohon maaf, dia berbuat zalim di dunia, ya, maka dia tetap berpotensi masuk surga walaupun dia masuk neraka dulu. Iya gitu, ya. Jadi walaupun, mohon maaf, ketika melewati Shiratal Mustaqim dia masuk neraka, ya sudah, dia akan dicari amalnya. Ada enggak kalimat la ilaha illallah minimal? Ada enggak kondisi mengingat Allah waktu itu? Nah, gitu, ya. Nah, karena persidangan sudah dimulai, kemudian Allah berikan kisosnya. Setelah itu dilakukannya audit, ya. Audit itu apa ya istilahnya? Langsung ditanya langsung kepada Allah. Jadi dihisab, ya.
Nah, hisab itulah yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi openingnya lama, pengantarnya lama, tetapi materinya cuma sedikit ya. Tapi karena kan saling sambung menyambung begitu. Supaya walaupun tidak melihat video yang lain, nah, lihat video ini terutama yang nanti diupload ke YouTube, itu kita selalu ingat. Nah, ketika dihisab itu ada dua macam ya, yang dipahami oleh orang beriman, oleh para ulama itu ada dua macam. Hisab yang gampang dan hisab yang sulit. Orang-orang yang beriman ya, yang tadi amal solehnya banyak karena udah dia sangu ya, kemudian dia orang baik tapi didolimi oleh orang lain, kemudian dapat pahala dari orang lain, terus karena orang lain nggak bisa ngasih, dosanya dikurangi dan diberikan kepada orang lain. Nah, pahalanya dia banyak toh. Nah, pahalanya banyak, dia dihisab di hadapan Allah. Ya, tapi hisabnya dengan hisab yang gampang. Ya. Orang-orang beriman itu akan dihisab dengan hisab yang gampang. Hisaban yasiro. Beda dengan orang kafir. Ya. Ketika dia ditanya oleh Allah, itu dia akan banyak berargumen. Kenapa kamu tidak beriman kepadaku, misalkan itu. Bingung dia, nggak punya jawaban. Bahkan Nabi pernah menggambarkan di prosesi hisab manusia itu kondisinya seperti ini ya. Jadi Nabi pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah pada hari kiamat akan mendekatkan orang beriman kepadanya ya. Ketika orang beriman dihisab, akan ditanya langsung oleh Allah, dia akan mendekat gitu ya. Kemudian Allah meletakkan naungannya di atasnya sehingga menutupinya. Ya, jadi karena itu persidangan ya, sidang seluruh umat manusia di sidang. Nah, ketika orang beriman ini datang ya, di hadapan Allah, dia ditutupi. Ya. Karena kan waktu itu diperlihatkan kepada orang lain. Kemudian dihisab, ditanya. Tapi bagi orang beriman, apa kamu melakukan ini? Ya, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Ya, gitu, hanya cepat sekali. Bagi orang beriman seperti itu. Lalu Allah berfirman kepada orang yang beriman ini, apakah kamu mengenal dosamu yang ini? Allah tanya, kamu ingat gak dosamu yang ini? Ya. Kemudian orang beriman itu tadi berkata, ya wahai Tuhanku, iya, aku melakukan ini, aku melakukan. Hingga ketika orang beriman ini sudah mengakui dosanya, dia melihat bahwa dirinya akan celaka. Nah, dia akan Allah tahu ini ternyata ya. Allah ternyata tahu apa yang telah aku lakukan gitu. Ya, Allah berfirman, aku telah merahasiakannya bagimu di dunia, aku mengampuninya buatmu hari ini. Ya. Jadi waktu itu udah kamu berbuat zalim, ya, kamu orang beriman, kamu berbuat zalim di dunia dan Allah nggak perlihatkan perbuatan zalim itu ke hadapan orang lain, bahkan itu di dunia ya nggak sampai orang lain tahu. Dan sekarang aib ini tidak saya perlihatkan kepada orang lain yang ada di sini juga. Sebagai apa? Bentuk rahmatnya Allah. Ya, itu sebagai bentuk kemuliaannya Allah. Gitu. Jadi kalau orang itu bisa masuk surga, cobalah untuk tidak berpikir, saya masuk surga karena amal saya. Tidak, dia masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya. Orang itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Bahkan pahalanya dia bisa jadi kurang. Bahkan pahalanya orang, mohon maaf, tadi kan dikisahkan kalau ada kisos kan. Jadi kalau dia dizalimi di dunia, dia akan mendapatkan pahala dari orang lain, kemudian dosa-dosanya hilang. Ya. Bisa jadi yang dia dapatkan di akhirat itu kan jauh lebih banyak gitu. Kemudian ada yang namanya hisab yang sulit. Ya, hisab ini diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, wallahu a'lam ya. Kondisinya bagaimana kita tidak bisa menjustifikasi. Tetapi ketika dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, bisa jadi ini menjadi hisab yang sulit baginya gitu kan. Ada pembicaraan unik antara Ibunda Aisyah dengan Nabiullah Muhammad SAW. Jadi Nabi itu mengabarkan tentang kondisi di padang mahsyar yang ketika itu sedang dilakukannya hisab.
Jadi orang-orang beriman itu katanya hisaban yasir. Allah mengkisahkan di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, tapi uniknya Nabi itu mengabarkan seperti ini. Jadi ada pembicaraan waktu itu. Nabi menyampaikan bahwa barang siapa dihisab pada hari kiamat, ia disiksa. Wah, kaget kan? Aisyah kan kaget, Ibunda Aisyah kaget. Kemudian Aisyah menyampaikan, bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, ya, di surat Al-Insyiqaq itu. Lalu beliau Nabiullah Muhammad SAW menjawab, itu bukan hisab. Nah, jadi itu bukan hisab, itu hanya pemaparan. Ya. Barang siapa di munakosah, ya, atau dihisab, ya, saat penghisapan pada hari kiamat, dia akan disiksa. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada hisab yang susah, ya, dihisab dalam kondisi yang sangat rumit, kita nggak bisa jawab, kita nggak bisa menjelaskan. Kita ditanya, jawab, ditanya lagi, jawab, tanya lagi. Padahal dengan perkara yang sangat spesifik kecil, wah, bahaya itu. Kalau orang beriman kan cuma ditanya tadi, apakah kamu ingat dosa ini? Ya, kamu ingat dosa ini? Apakah kamu ingat dosa ini? Jawab iya. Wah, takut dia. Nah, ketika dia takut, Allah langsung tutupi rasa takutnya. Itu. Kalau sampai ditanya sampai detil, padahal hanya satu perkara, wah, ngeri. Ya, itu sangat mengerikan. Tapi ya, semua itu relatif ya. Semua yang dialami manusia itu waktu itu berbeda-beda. Ya. Benar-benar berbeda. Bahkan waktu itu sangat-sangat relatif. Ya, ini semuanya atas kehendaknya Allah. Ini perkara yang gaib. Ya, jadi kalau perkara gaib nggak usah dites-tes. Ya, kita cukup imani saja. Karena sains kita tidak bisa melewati itu, akal kita tidak bisa melewati itu, logika kita nggak bisa melewati itu. Jadi kalau orang masih sangat percaya dengan logika, seolah-olah agama itu tidak masuk akal, ya berat. Tetapi ketika agama membahas tentang perkara yang logis, perkara yang masuk di akal, yang saintifik, setidaknya itu sebagai tanda bahwa ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Zat yang maha gaib, gitu ya. Insya Allah itu. Kemudian setelah hisab semua manusia itu selesai, maka laporan. Ya. Jadi kalau diaudit, maka ada hasil audit, hasil laporan, laporan hasil audit. Ya. Nah, itu kalau gambaran dunia. Ya. Tapi di sini seperti orang menerima catatan amal. Jadi setiap manusia itu akan menerima catatan amalnya. Ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Bahkan ketika dia menerima catatan amalnya yang baik, ini catatanku, ini catatanku, dibaca, pamer dia. Tapi memang waktu itu pamer itu boleh. Ya, orang-orang beriman waktu itu kayak dengan leluasa memamerkan catatan amalnya. Ya. Dia sangat gembira, udah tahu kalau dia akan masuk surganya Allah. Pokoknya udah tahu ini bakal lulus ini. Ibarat panjenengan ketika tes mau ikut mana BUMN atau kepolisian atau mana lah terserah. Kemudian panjenengan tahu nilainya bagus, wah senangnya luar biasa ya. Ikut tes lulus, wah luar biasa itu. Dan itu di akhirat nggak main-main. Waktu itu yang lain pada menggeliat, dia sudah merasa segar gitu ya. Ada berbagai macam cara saat orang itu menerima catatan amalnya. Ada yang dia terima dengan tangan kanannya, ada yang dia terima dengan tangan kirinya. Bahkan ada pendapat lain, dia menerima tangannya dengan tangan kiri dan dari belakang. Wah, celakalah dia gitu ya. Jadi kalau dia terima dengan tangan kanannya, isyarat ini, udah isyarat bagus ini. Setelah dibuka, dipamerkan di hadapan orang lain ya. Tapi kalau dia terima catatan amal dari tangan kirinya, wah, dia akan otak ini udah tahu kalau dia akan celaka itu ya. Udah tahu. Hasil auditnya pasti buruk gitu. Apalagi yang menerima catatan amalnya dari belakang. Ini catatanku, gitu. Bahkan sampai ada kondisi orang itu nggak mau melihat catatannya.
Tapi catatan itu benar-benar dibuka, ya, benar-benar dibuka. Ya. Nabi menggambarkan catatan amalnya itu begini. Orang-orang yang menerima catatan amalnya yang baik-baik itu, Allah menggambarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Haqqah ayat 19 ini. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah nih catatanku, ambil, bacalah kitabku ini. Wah, suruh baca, pamer dia. Boleh pamer waktu itu. Adapun orang-orang yang menerima catatannya dengan tangan kiri, Allah juga memberikan gambaran. Allah memberikan informasi ini sangat penting sekali, ya. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Jadi orang-orang yang menerima catatan amalnya menggunakan tangan kiri itu, sampai Allah itu memberikan isyarat ini di ayat 25-nya surat Al-Haqqah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kiri, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini, karena dia diperlihatkan suatu perkara yang tidak ada tirai. Jadi kalau dulu kita bisa merahasiakan, ini nggak bisa dirahasiakan. Allah perlihatkan semuanya. Bahkan ketika ada di sidang, itu kan di hadapan banyak orang. Bagi orang-orang yang beriman itu, kalau ketika dihisap, dia akan ditutupi. Tadi kan dijelaskan seperti itu. Tapi ketika orang kafir, dilihat banyak orang. Jadi kalau kita berbuat zalim, ya bisa sembunyi-sembunyi dulu. Tapi kalau besok nggak bisa, akan diperlihatkan kepada orang lain. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik, ya. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Dia pengennya nggak tahu, tapi udah terlanjur tahu, bahkan dicatat, ya. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Seolah-olah dia dulu ketika dunia dia berpikir bahwa ketika mati ya udah gitu. Tapi faktanya kan tidak seperti itu, ya. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku, ya. Sia-sia, hartanya sia-sia. Harta yang benar-benar menjadi amal mengikuti dia di akhirat, ya, sampai akhirat, ya, yaitu harta yang diberikan sebagai amal, yang diberikan kepada orang lain, yang disedekahkan, ya, yang dikeluarkan dengan cara yang hak tentunya, ya, dengan cara yang baik. Memang itu haknya. Kalau ada zakat ya zakat, itu. Kalau ada memang ada infak, kotak infak jalan gitu, ya diisi. Nah itulah yang akan mendampingi kita di akhirat tentunya, ya. Masya Allah, itu bisa menjadi perhatian kita. Telah hilang kekuasaanku daripadaku, karena udah nggak diberi kuasa, udah nggak ada tempat lagi untuk bertaubat, sudah nggak ada tempat lagi untuk beramal. Kemudian Allah berfirman waktu itu, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Jadi Allah perintahkan, ya, kepada para malaikat untuk mengikat, belenggu tangannya digini. Waduh, rasanya gimana? Subhanallah. Kemudian masuklah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Subhanallah. Kemudian Allah juga terangkan di dalam surah Al-Insyiqaq ini. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ya, maka dia akan berteriak, fasaufa yad'u subura, celakalah aku, dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama ingkar kepada Allah. Innahu dhanna allai yahur, sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepadanya. Nah, dia merasa seolah-olah, aku buat apa ketika dunia harus ikut kamu, seolah-olah itu ada hidup setelah kematian. Nggak ada. Dulu di dunia bisa ngomong begitu, tapi sekarang sudah nggak bisa apa-apa, ya. Dan ini penyesalan, ya. Penyesalan seperti ini menjadikan dia meminta kepada Allah, ya Allah hidupkanlah aku,
agar aku bisa beramal soleh, agar aku bisa bersedekah. Tetapi itu hanya cuma angan-angan saja, sudah gak bisa berbuat apa-apa ya. Mereka ada angan-angan untuk beramal kebaikan, seolah dia mau minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberi kesempatan untuk hidup, walaupun berapa menit lah, supaya dia bisa beramal soleh lagi ya. Tetapi cuma ya itu angan-angan saja ya. Masya Allah, subhanallah. Kemudian Allah berfirman ini di surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqin mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ayat 49. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya ya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini? Mereka pada kaget semuanya ya. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka itu pada kaget, ini kitab apa gitu, kok bisa lengkap sekali, kronologinya dicatat, yang saya lakukan dicatat, yang ada di benak saya dicatat, yang saya lakukan dicatat, langkah saya dicatat, sampai terheran-heran, yang kecil-kecil aja dicatat, apalagi yang besar. Ketika saya ngomong ucapannya tidak sesuai fakta, dicatat. Nauzubillahi min dzalik ya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada ya, tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Itulah kondisi yang akan dihadapi oleh manusia di persidangan kelak ya. Kita mungkin sekarang nggak bisa membayangkan bagaimana besok matahari dekat, bagaimana dahaganya, bagaimana orang bisa tenggelam sedangkan yang lain nggak tenggelam, bagaimana bisa orang lain itu panas, ada yang mendapatkan naungan, bagaimana orang lain bisa minum di telaganya Nabi, orang ini nggak bisa minum, masih ngelak, masih merasakan dahaga. Bagaimana seluruh manusia bisa tahu apa yang telah kita lakukan ya, itu semuanya atas kehendaknya Allah ya, luar biasa. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh, untuk bertaubat kepada Allah, untuk bisa memperbaiki perilaku kita gitu, maka alangkah baiknya kita introspeksi diri, mawas diri. Ini perkara yang masih hubungannya muamalah ya. Hubungannya masih muamalah seperti mengambil hak orang lain, mencuri, mengurangi timbangan, merampas harta orang lain, mengambil tanah. Bahkan itu belum sampai, mohon maaf. Jadi besok itu di akhirat itu ada kondisi seorang manusia udah tinggal masuk surga, udah di depan pintu surga, tetapi dia tidak bisa masuk, dia tertahan ya. Kenapa? Karena orang yang mau masuk surga itu hatinya bersih, hatinya bersih orang yang mau masuk surga itu. Tetapi karena ada hasad, ada kedengkian, ada perilaku iri, dia sampai nggak bisa masuk surga, tertahan dia, cuma gara-gara itu ya. Jadi lihat tetangga punya mobil nggak suka, lihat tetangga bersama istrinya, sama anak-anaknya nggak suka, lihat tetangga punya istri dua nggak suka, na'udzubillahi min dzalik ya. Seolah-olah itu laki nggak tahu diri, nggak sopan, nggak tahu perasaan wanita. Nah, itu akan dihisab di hadapan Allah. Ya mungkin yang masih berpikir seperti itu, seolah-olah nikah itu ya tujuan hidup dia. Padahal menikah, bekerja, uang ya, itu cuma alat kita untuk menuju kepada Allah. Bahkan hidup ini Allah sampaikan bahwa
ketika kamu hidup, kamu merasa mengaku beriman, itu nggak mungkin Allah nggak nguji. Nah, pasti diuji. Lah itu padahal diuji melihat orang lain lebih nikmat versinya dia, ya. Nah, dia nggak suka. Ya. Mungkin kalau didolimi beda cerita ya. Tetapi ini lihat aja udah nggak suka. Ya. Rapat bareng-bareng dengan orang lain, pendapatnya nggak diterima, jengkel. Waduh. Belum lagi kita mau nyuapin anak, ya, nyuapin anak yang masih ya mungkin umur 3 tahun, 4 tahun. Kemudian kita bilang sama anak itu, ayo ada kodok, ada kodok, ada kodok. Padahal kan nggak ada kodok. Ayo ada Pak Polisi, nanti takut ditangkap, takut ditangkap. Ayo makan. Dia bohong dia. Ya. Untuk hal sekecil itu, cobalah mulai sekarang kita memperbaiki diri. Ya. Semoga ya kita bisa berubah, tetapi jangan lupa semua itu atas izin Allah. Jadi semua itu atas izin Allah. Kita kalau mau mengubah diri, minta dulu kepada Allah, ya Allah berikan saya kekuatan, ya, untuk mengubah diri saya. Jadi bukan karena kehebatan, mohon maaf, kehebatan manusianya, panjenengan penanya bisa duduk di majelis, itu bukan berarti jenengan yang hebat. Karena Allah sudah lekatkan hati panjenengan. Kalau Allah mau cabut perasaan itu ya kan bisa saja, gitu kan. Ya, insya Allah itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Saya ngomong seperti itu ya bukan berarti saya bagaimana. Saya juga sama merasakan hal yang sama. Saya juga meminta kepada Allah supaya diberi kekuatan. Cuma karena mungkin posisinya ada kesempatan untuk berdakwah, nah kan saya kalau ibarat dagang itu kan nggak cuma bisa nanti supaya nanti bisa belanja lagi, jualan lagi, belanja lagi, jualan lagi, enggak, tapi kan saya pengen untung. Allah udah jelaskan bahwa wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Ya, orang beriman dan amal soleh itu akan beruntung. Tapi kan nggak cuma itu, wa tawasau bil haq, ya, berdakwah, wa tawasau bis sabr, ya, wa tawasau bis sabr, menyampaikan sabar ya Om, ini tak pinjami duit, nah itu sabar ya. Kemudian kita berwasiat supaya berada di jalan yang benar. Ya, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan karena sudah waktunya habis, sudah zuhur, sudah ada adzan, ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.